Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar tentang sumber daya alam. Materi kelas 4 SD untuk tema 2. Kompetensi dasar yang ingin dicapai yaitu KD 3.1 dan 4.1. Kita perhatikan, Indonesia terbentang luas dari Sabang sampai Merauke. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kekayaan alam yang sangat berlimpah. Segala sesuatu berasal dari alam dan dimanfaatkan manusia untuk melangsungkan hidup, itu disebut sumber daya alam. Sumber daya alam terdiri dari sumber daya alam yang bisa diperbarui, yaitu matahari, air, angin, kekayaan laut, hasil pertanian, hewan peternakan, dan perkebunan. Serta ada sumber daya alam yang tidak bisa diperbarui, yaitu minyak bumi, batu bara, emas, maan, nikel, tembaga, dan bahan tambang lainnya. Ustazah ulangi, sumber daya alam tadi dibedakan dua, ada yang dapat diperbarui dan ada yang tidak dapat diperbarui. Yang dapat diperbarui, cirinya tidak akan pernah habis. Jumlahnya melimpah atau banyak, bisa dikembangbiakan. Kalau yang bisa dikembangbiakan ini hanya untuk hewan dan tumbuhan ya. Contohnya yang dapat diperbarui itu hewan, tumbuhan, udara, air, sinar matahari, dan lain sebagainya. Sedangkan sumber daya alam yang tidak dapat diperbarui, cirinya dapat habis, jumlahnya terbatas, proses terbentuknya lama. Contohnya bahan galian atau barang tambang. Indonesia sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang di dunia memiliki kekayaan laut yang luar biasa jumlahnya. Ada ribuan jenis ikan, karang, rumput laut, dan hewan laut lainnya. Terdapat di perairan kita, karena itu Indonesia dikenal dengan sebutan ibu kota ikan dunia. Indonesia yang terdiri atas ribuan gugusan pulau dan terletak pada garis khatulistiwa sehingga sangat kaya akan jenis tumbuhan. Ada tanaman palawija, rempah buah-buahan, sayuran, tanaman obat, dan banyak lagi jenis-jenis tanaman ada di Indonesia. Indonesia juga memiliki hutan tropis yang kaya akan pohon berkayu dan hasil hutan dengan ribuan jenis hewan di dalamnya. Oleh karena itu, Indonesia pernah dikenal sebagai paru-paru dunia. Sayangnya hutan Indonesia sekarang sudah mulai berkurang sedikit demi sedikit karena tindakan pihak-pihak yang kurang bertanggung jawab dengan melakukan penebangan liar. Kita wajib memanfaatkan sumber daya alam dengan bijak. Setiap daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda. Sumber daya alam ini berpengaruh bagi perekonomian masyarakat. Misalnya, di tepi pantai penduduknya berprofesi sebagai nelayan, petani garam. Kemudian di daerah pegunungan penduduknya berprofesi sebagai petani, peternak hewan, seperti itu. Antar daerah berhubungan untuk saling melengkapi. Meskipun potensi masing-masing daerah satu dengan daerah yang lain berbeda, akan tetapi untuk pemenuhan kebutuhan masing-masing daerah, setiap daerah itu saling berhubungan satu dengan yang lain untuk memenuhi kebutuhan itu. Jadi penduduknya itu melakukan jual beli, perdagangan, sehingga kebutuhan sumber daya alamnya itu tercukupi.
Pemanfaatan sumber daya alam ini hanya contoh saja beberapa. Minyak bumi, daerah penghasil Bojonegoro, Tarakan, dan Sorong. Pemanfaatannya diolah menjadi aftur, bensin, dan solar untuk bahan bakar kendaraan. Kemudian gas alam, daerah penghasilnya Arun, Aceh, Tangguh itu Papua, dan Pulau Natuna. Pemanfaatan gas alam ini diolah menjadi LNG dan PNG. Kemudian ada batu bara, daerah penghasilnya Ombilin, Bukit Asam, Kalimantan, dan Sumatera. Pemanfaatan batu bara sebagai bahan bakar pembangkit listrik, bahan bakar kereta uap, dan diolah menjadi briket batu bara. Kemudian ada tanah liat, daerah penghasilnya dataran rendah di Pulau Jawa dan Sumatera. Pemanfaatannya diolah menjadi gerabah, batu bata, dan genteng. Pasir besi, daerah penghasilnya Pantai Cilacap, Jawa Tengah, dimanfaatkan sebagai bahan baku baja, semen, dan beton. Pemanfaatan sumber daya alam yang lain, beras, daerah penghasilnya Pulau Jawa, pemanfaatannya diolah menjadi makanan pokok. Kemudian ada jagung, daerah penghasilnya Pulau Jawa, Madura, Sumatera, Kalimantan, Sulawesi, dan Flores. Pemanfaatan jagung ini sebagai bahan makanan juga. Kemudian ada kelapa sawit, daerah penghasilnya Sumatera Utara, Aceh, Lampung, Sumatera Barat. Pemanfaatannya diolah menjadi minyak goreng. Garam, daerah penghasilnya Cirebon, Sampang, Pati, Indramayu, Sumeneb, Madura. Pemanfaatannya sebagai bumbu atau penyedap masakan. Kemudian ada peternakan sapi, daerah penghasilnya Lembang, Jawa Barat, dan Malang, Jawa Timur. Pemanfaatannya manfaatkan sebagai sumber protein, diperah susunya, dan sebagainya. Masing-masing daerah memiliki potensi sumber daya alam yang berbeda-beda. Di sini dicontohkan potensi sumber daya alam Kabupaten Bojonegoro. Bojonegoro memiliki sumber daya air yang besar karena dilalui oleh Bengawan Solo. Kemudian ada tambang minyak bumi dan gas alam, kerajinan kayu jati, hutan dan perkebunan, tembakau, serta gerabah. Lalu bagaimana dengan daerah yang lain? Kalian bisa mencari informasi di berbagai media tentang potensi sumber daya alam di daerah yang lain. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.